What's up teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bung Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Di Korea ada 4 buah sendok yang bisa menentukan kehidupan seseorang. Sendoknya nggak bisa dibeli, tapi lu akan dapetin sendok itu ketika lu lahir. Kalau lu pada bayangin sendoknya ada beneran secara fisik, itu enggak ya Tems. Sendok-sendok ini lebih ke sebuah status yang kalian dapetin pas lahir. Berdasarkan dari status ekonomi orang tua lu. Gua jelasin sendok-sendok ini buat kalian. Yang pertama, 금수저, golden spoon. Lahir di keluarga sangat kaya. 은수저, 은 adalah silver, jadi silver spoon ya. Keluarga kelas atas atau mapan. 동수저, bronze. Bronze spoon, kelas menengah. 흑수저, dirt spoon, keluarga miskin atau kurang mampu secara ekonomi. Ini sebenarnya beda-beda, alias ada beberapa versi ya. Kadang ada orang yang cuma ngelihat gold spoon, 금수저, which is orang kaya, dan dirt spoon, 흑수저, which is orang kurang mampu. Nah, ada juga orang yang bikin sendok baru lagi. Diamond spoon, 다야수저, diamond ya. Ini biasanya buat ngegambarin anak-anak cebol atau kalau Korea kayak Samsung, LG, Hyundai yang kayak 7 turunan gitu lah ya. Tapi sebenarnya kenapa sih istilah-istilah sendok ini muncul? Jadi yang gue denger pas gue di Korea dan dari beberapa source yang gue cari, istilah ini tuh muncul dari generasi-generasi muda Korea yang frustasi sama keadaan ekonomi Korea. Khususnya yang membuat mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan untuk bertahan hidup dengan tekanan sosial yang ada di masyarakat. Dan mengenai kapannya istilah ini muncul, jujur gue juga kurang tahu. Tapi seinget gue mulai denger istilah golden spoon ini waktu gue masih kuliah dulu. Kayak sekitar tahun 2014 atau 2015 gitu lah. Dan menurut salah satu survei yang melibatkan 2015 mahasiswa di tahun 2015, ini kayaknya sengaja ya jumlah mahasiswanya disesuaikan sama tahun surveinya. Istilah 금수저 menjadi istilah bahasa gaul ya pada zaman itu ya. Nomor 1 yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Jadi di tahun 2015, istilah 금수저 itu populer banget di kalangan mahasiswa Korea. Dan fun fact, saking gilanya terms ini di kalangan anak muda Korea, tahun 2022 bahkan ada drama yang pakai istilah ini buat judulnya, yaitu 금수저 atau Golden Spoon yang pemainnya ada Yuk Song-jae dan Lee Jong-won yang main Salmokji. Let me know kalau kalian udah ada yang nonton drama ini. Nah, kenapa spoon teori ini muncul? Menurut Korea Economic Institute, KEI, anak-anak muda di Korea membuat istilah dirt, bronze, silver, dan golden spoon ini sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Mereka melihat kalau anak yang terlahir dari keluarga kaya biasanya lebih gampang buat dapat pekerjaan karena orang tua anak tersebut memiliki koneksi ke perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga pekerjaan lain. Contoh nih, anak yang orang tuanya kerja di perusahaan besar, misalnya di Hyundai, ada kecenderungan anak mereka juga bisa diterima kerja di perusahaan yang sama. Kalaupun nggak kerja di perusahaan sama, biasanya orang tua mereka juga punya koneksi atau teman yang kerja di perusahaan besar lainnya. Yang mana si anak jadi bisa diterima kerja dengan mudah di perusahaan itu. Dan ada contoh lain, misalnya ada orang tua nih, seorang dokter di rumah sakit A. Si anak bisa banget kerja di rumah sakit yang sama kalau emang dia memutuskan untuk kerja di profesi yang sama. Kalian pernah nonton drakor Sky Castle nggak? Yang satu perumahan isinya anak-anak dokter semua. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Dan sebaliknya, kalau lu seorang 동수저 atau 흑수저, bakalan susah banget buat dapetin pekerjaan. Karena ibaratnya kalian bener-bener mulai dari nol banget. Dari bawah banget ya. Kalian gak punya koneksi dari orang tua. Jadi kalau lu mau cari kerja, ya semua harus cari sendiri. Ikut interview dari awal sampai akhir sendiri tanpa bantuan apapun. Alias no ordal. Dan anak-anak muda di Korea juga melihat kategori sendok yang lu dapetin juga menentukan banget ke ekonomi hidup lu. Kalau lu seorang golden spoon atau diamond spoon, udah dijamin duit lu bakal banyak banget. Ya mungkin bukan lu nya sendiri, tapi mungkin orang tua lu. Pertama, lu emang punya kerjaan dengan gaji yang bagus. Kedua, lu jadi makin kaya karena emang lu akan dapet warisan dari orang tua. Yang juga kaya banget. Jadi udah dijamin kehidupan dan ekonomi lu udah bakal enak banget. Sementara kalau lu dari 흑수저, sudah dijamin lu akan susah hidupnya. Mungkin aja lu nggak akan dapat warisan dari orang tua. Menurut survei yang dilakukan Hanyang Journal ke 350 mahasiswa di Hanyang University, my campus, 68% dari mereka percaya status sosial ekonomi orang tua berpengaruh besar terhadap masa depan anak. Kemudian 52% percaya seseorang bisa naik kelas sosial dan melampaui kelas sendok mereka. Tapi hampir setengah dari persentase tersebut merasa pesimis dengan kemungkinan itu.
Pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat adalah kira-kira kalau lu lahir sebagai spoon bawah, bisa nggak sih lu naik kelas ke spoon atas? Gue pengen kasih contoh orang yang ternyata bisa merubah status spoon mereka. Yang pertama ada Kim Sejong. Kita mungkin tahu dia sebagai idol dari grup IOI dan juga aktris di drakor Business Proposal yang Samantha dan Rachel itu ya. Jadi bisa dibilang Sejong ini tuh udah besar banget namanya di industri entertainment Korea. Dan sukses banget juga. Tapi kesuksesan Sejong ini nggak dia dapetin dengan gampang. Dulu ternyata Sejong berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia besar sama mamanya, seorang single mom yang pada waktu itu ibu sampai harus mengambil beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan. Pengantar susu, tutor, dan sebagainya. Demi bisa menghidupi Sejong dan kakaknya. Bahkan Sejong di program JTBC yang berjudul With You sempat nge-mention kalau dulu dia bahkan takut untuk bilang ke ibunya kalau dia mau jadi seorang penyanyi. Karena dia nggak mau semakin ngerepotin ibunya. Seperti yang kita tahu ya, industri entertainment Korea itu persaingannya wadidaw ya. Bisa dibilang butuh investment yang besar banget juga. Dan jujur banyak banget gue lihat orang udah invest besar-besaran untuk jadi seorang idol tapi tetap gagal. Bahkan yang punya koneksi di entertainment pun nggak menjamin mereka jadi sukses. Apalagi Sejong ini, koneksi nggak ada, secara ekonomi keluarga juga kurang mampu. Jadi bisa dibilang dia benar-benar nggak ada privilege sama sekali. Untungnya waktu itu si ibunya Sejong ini justru tetap mendukung Sejong buat ngikutin mimpinya. Meskipun mereka dalam keadaan ekonomi yang sulit juga. Wow. By the way, si ibunya Sejong ini juga sama seperti Sejong. Meskipun awalnya dia harus kerja serabutan, tapi akhirnya dia bisa menjadi seorang akuntan. Meskipun dia baru bisa mencapai posisi itu di atas umur 40-an. Jadi bisa dibilang Sejong dan ibunya ini salah satu bukti kalau seseorang yang awalnya seorang Huksujo atau dirt spoon ternyata bisa juga naik kelas secara ekonomi dengan bekerja keras. Ada juga publik figur yang kita tahu seperti IU, Park Seo-joon, Rain, Han So-hee yang juga datang dari latar belakang keluarga tanpa privilege. Tapi ternyata mereka bisa naik kelas secara ekonomi dan sekarang jadi artis-artis dengan penghasilan terbesar di Korea Selatan. Kalau pada nanya, Bung, kalau dari Golden Spoon turun ke Dirt Spoon itu ada nggak ya? Jawabannya pasti ada, walaupun bisa dibilang persentasenya kecil banget ya. Apalagi kalau lu udah di spoon teratas alias keluarga cebol. Menurut gue kayaknya agak susah ya buat lu langsung terjun payung ke spoon paling bawah. Tapi kalau lu masih di kalangan silver spoon ya, bukan golden atau diamond, mungkin kemungkinan untuk turunnya akan lebih besar lagi. Walaupun nggak selalu langsung turun drastis juga ya. Nah terus ada nggak sih contoh orang-orang yang sukses karena lahir sebagai golden spoon? Jawabannya banyak. Tapi gue pengen kasih disclaimer dulu, semua orang nggak bisa milih lahir dari keluarga mana, dan cuma karena mereka lahir dari keluarga kaya raya, bukan berarti mereka nggak kerja keras, oke? Please, ingat. Stop julid dulu. Anyways, going back to the topic, khususnya di dunia entertainment Korea, ada beberapa nama yang dianggap, oke, bisa mencapai kesuksesan mereka akibat pengaruh keluarga mereka. Contoh paling klasik dulu, ada Sunny, member SNSD Girls' Generation, 소녀시대. Buat para pengikut K-pop generasi baru dan belum familiar dengan Sunny, jadi Sunny itu dulu sempat dikenal sebagai seorang nepo baby. Kenapa? Karena Sunny adalah keponakan dari Lee Soo-man, alias pendiri dari SM Entertainment yang menaungi Girls' Generation. Jadi secara otomatis, publik langsung berspekulasi kalau Sunny bisa debut di grup tersebut akibat koneksinya dengan Lee Soo-man. Apalagi dulu sempat terbongkar juga kalau persaingan untuk debut di Girls' Generation itu sangat amat susah. Banyak nama-nama besar K-pop yang nyaris debut di girl band itu tapi malah gagal. Contohnya ada Soyeon dari T-ara yang katanya bahkan udah sempat belajar koreografi Into the New World yang menjadi lagu debut SNSD. Ada juga aktris Lee Yeon-hee, katanya dia udah nyaris bakal debut di SNSD tapi akhirnya dia digeser dari lineup dan diganti oleh member SNSD lain. Beberapa nama lain yang juga dianggap berhasil karena privilege mereka sebagai Golden Spoon. Di antara lain ada Anton dari grup Rise, Sheeun dari grup Stacy, sampai Annie dari grup All Day Project. By the way, gue udah sempat bahas Annie di video gue sebelumnya pas gue bahas kehidupan cucu cebol di Korea. Jangan lupa ditonton juga videonya. But again, gue gak mau diskredit usaha mereka karena gue yakin mereka juga bekerja keras buat jadi sukses. Tapi emang kita nggak bisa melupakan juga kalau mereka nggak mulai dari garis start yang sama dengan orang-orang yang terlahir dari keluarga yang biasa aja. Atau Huksujo. By the way di Indonesia juga kayaknya ada pembagian kelas gitu ya, berdasarkan ekonomi gitu ya. Tapi yang gue tahu biasanya disebut kelas
kelas atas atau kelas menengah atau kelas bawah gitu aja kan ya. Bukan ada terms kayak sendok emas, sendok silver gitu. Kalau ada, please let me know in the comments yang sering dipakai di Indonesia. Nah, balik lagi ke persendokan tadi, gimana pendapat kalian soal adanya istilah-istilah ini? Apakah ini normal atau justru bisa semakin bikin ketimpangan sosial atau kasta dalam masyarakat makin terlihat jelas? Menurut laporan KEI tadi, ternyata beberapa peneliti melihat adanya terms golden spoon, dirt spoon, ini justru bisa berdampak buruk ke masyarakat, khususnya untuk masyarakat dari kalangan kelas menengah ke bawah. Para peneliti melihat keadaan sosial di Korea Selatan ini sudah penuh dengan tekanan. Seperti yang pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya, ada tekanan fisik, tekanan kesuksesan, tekanan pendidikan, dan sekarang diperparah dengan adanya term spoon ini yang mereka anggap bisa berdampak secara psikologis. Bukannya fokus kepada growth mindset, terms ini justru membuat masyarakat menjadi insecure dan stres dengan keadaan ekonomi mereka masing-masing. Walaupun menurut gue ini nggak bisa imply ke semua orang ya, tapi gue juga ngerti kalau emang ini bisa bikin orang jadi mikir, gue udah lahir susah, ya udahlah, nggak usah mimpi ketinggian. Tapi di sisi lain, ketika seseorang bisa overcome dan overlook status sendok tadi, gue yakin banget kemungkinan mereka untuk berkembang bakal lebih besar lagi. Seperti contoh Kim Sejong dan beberapa artis lain tadi. Sekarang gue pengen tanya pendapat lu pada, menurut kalian adanya terms golden spoon sampai dirt spoon ini bisa semakin membuat masyarakat hancur secara psikologis atau justru ini bisa menjadi pemicu buat mereka untuk berkembang dan naik kelas secara ekonomi? Dan gue kepo banget kalau di Indonesia ada istilah seperti golden spoon ini. Dan misalnya ada, kira-kira seperti apa reaksi masyarakat? Terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya berikutnya. Annyeong, apa kata dunia?